Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini kita percaya bahwa sekalipun kadang-kadang yang kita sebagai manusia ini nggak pernah lepas dari dosa. Dan ada masa-masanya ketika kita menjalani hidup itu ngerasa bahwa Tuhan, aku udah layak belum ya untuk jadi murid Tuhan. Apakah aku udah cukup baik? Apakah aku udah cukup setia? Tapi bahkan di tengah-tengah ketidaklayakan kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Mari bersama-sama kita pujikan dan mengawali hari ini dengan Kidung Jemaat 27. Kidung Jemaat 27 bait pertama dan kedua, meski tak layak diriku. Kidung Jemaat 27 bait pertama dan kedua, meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darahmu dan karena kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, darahmu-lah pembasuhnya, ku datang Tuhan padamu. Mari kita berdoa. Tuhan, bahkan di tengah-tengah ketidaklayakan kami untuk menerima anugerah Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan yang maha baik senantiasa memberikan kami kesempatan untuk boleh melihat kebaikan Tuhan hari ini. Hal-hal yang seringkali kami takutkan, khawatirkan tentang hidup, hal-hal yang seringkali membuat kami justru jauh dari Tuhan, tapi justru Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kami serahkan dan kami percaya bahwa hari ini Tuhan berkarya dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka Kejadian 14 ayat 17 sampai yang ke 24. Kejadian 14 ayat 17 sampai yang ke 24. Dengarkanlah sabda Tuhan. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kadorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu dia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali, hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre. Biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Bapak Ibu Saudara, keberhasilan kadang bisa buat orang itu lupa diri dan sombong. Mudah sekali untuk merasa bahwa semua keberhasilan itu adalah kerja keras, kemampuan saya. Dapat dipastikan bahwa tujuan akhir dari semuanya itu adalah kemuliaan hanya untuk diri sendiri. Tidak tersisa untuk orang lain, apalagi Tuhan. Nah, Bapak Saudara, ini berbeda dengan Abraham. Keberhasilan yang dia raih seluruhnya dipersembahkan sama Tuhan melalui persembahan persepuluhan kepada imam Allah Melkisedek. Membuktikan bahwa Abraham adalah seorang yang imannya itu dia kembalikan hormat pujian kepada Tuhan. Dia yakini bahwa Allah lah yang memberi kemenangan, Allah lah yang menopang, bukan karena saya hebat, saya kuat, tetapi karena Tuhan itu sendiri. Sehingga sikap Abraham ini terpuji. Dia tidak pernah melupakan
Tuhan tidak pernah melupakan orang-orang yang berjuang bersamanya, yang berjasa baginya. Dia tidak seperti kacang yang lupa kulitnya. Abram memastikan juga orang-orang yang dia kasihi. Begitu juga dengan Tuhan mendapatkan bagian dari persembahannya. Nah, namun Abram tidak memberikan ruang bagi godaan untuk bisa bermegah atas dirinya. Dia menolak menerima ucapan terima kasih dari Raja Sodom. Bahwa perbuatan itu gara-gara saya nih, Abram. Dia tolak. Abram bertindak karena dia tergerak oleh dorongan Allah untuk menyelamatkan. Karena itu dia merasa nggak perlu, ngapain saya menerima hadiah. Sehingga godaan yang ditawarkan kepada Abram itu, Bapak Ibu Saudara dan Saudari, itu juga kita jumpai sampai hari ini. Dan seringkali orang Kristen itu justru jatuh pada dosa-dosa kesombongan. Ngerasa, oh saya bisa kok, ini karena prestasi saya, anak saya bisa sekolah karena saya, usaha saya maju karena saya, pelayanan saya luar biasa, gereja saya maju karena saya. Sehingga tanpa sadar kita terjual kepada perbudakan harta dan tahta dan kesombongan. Sehingga jangan pernah mau kita pelayanan, kehidupan rumah tangga, usaha kita itu dinilai oleh uang dan harta. Biarlah Tuhan yang menerima kemuliaan, karena itu milik Tuhan. Suatu saat diberi kepada kita dan suatu saat akan kembali kepadanya. Sehingga hari ini mari sama-sama kita lihat semua apa yang kita punya milik Tuhan. Biarlah semangat Abram ini boleh kita bawa dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar lagi dari kejadian Abram. Bagaimana kami juga harusnya sebagai anak Tuhan harus menyadari bahwa apa yang kami punya itu bukan karena kami bisa kok. Prestasi, kehebatan dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, itu semua karena Tuhan izinkan hadir di hidup kami. Tuhan ajarkan kami agar kami tidak secuil pun, sepotong pun ambil kemuliaan Tuhan. Dan ampuni kami kalau kami kadang-kadang mulai bermegah, godaan itu tipis-tipis dan kami percaya bahwa iblis juga bekerja di sana. Ajarkan kami untuk terus selalu mengarahkan kemuliaan yang kami punya, keberhasilan yang kami punya sementara Tuhan bisa kasih, Tuhan ambil, dan biarlah itu kembali agar ketika kami menjadi orang yang berhasil, nama Tuhan yang dimuliakan bukan nama kami. Kami serahkan kehidupan kami hari ini Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.